Halo movie lovers, thank you buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini kisah yang akan aku review adalah sebuah film dengan genre drama biografi sejarah yang mana mengisahkan tentang kisah tragis seorang pria berkulit hitam bernama Solomon. Ia diculik lalu dijual sebagai budak selama 12 tahun dan terpisah jauh dengan keluarganya. Sebagai informasi, 12 Years a Slave berhasil menyabet penghargaan dalam ajang Golden Globe di tahun 2014 dengan kategori film drama terbaik. Lantas, seperti apakah kisah pilu yang dialami oleh Solomon? Dan apakah ia berhasil membebaskan diri dari kejamnya perbudakan kala itu? Simak review lengkapnya ya. Cerita dibuka dengan pertunjukan Solomon yang mahir bermain biola di sebuah pesta dansa. Penampilannya malam itu rupanya berhasil membuat para tamu undangan berdecak kagum karena kepiawaiannya memainkan alat musik tersebut. Sayangnya ia harus berpisah dengan sang istri serta dua anaknya selama beberapa waktu dikarenakan sang istri mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Suatu hari Solomon dipertemukan dengan dua orang asing bernama Brown dan juga Hamilton yang mana kedatangan mereka adalah untuk mencari seorang pria berbakat. Alhasil temannya yaitu Tuan Moon lantas mengenalkan Solomon pada dua orang asing tersebut. Singkat cerita, Brown dan Hamilton memperkenalkan diri mereka sebagai pemain sirkus yang berkeliling ke kota-kota. Mereka lantas mengajak Solomon untuk mau bergabung menjadi bagian dari kelompok mereka, yang mana tentunya dengan iming-iming kesuksesan besar, serta Solomon akan makin dikenal oleh masyarakat luas. A few moments later. Ternyata mereka berhasil membujuk Solomon dan membawanya ke Washington. Mereka pun menjamu Solomon dengan sangat baik, bahkan mengajaknya untuk makan di sebuah restoran mewah. $43. Sampai akhirnya tanpa Solomon sadari, ia tiba-tiba saja terbangun di dalam sebuah ruangan gelap seperti sel tahanan. Selain itu, ia mendapati tangan serta kakinya dirantai. Ia pun mencoba mengingat kembali apa yang terjadi meskipun tidak semua ia ingat. Tidak berselang lama, dua orang asing masuk dan menghampiri Solomon. Tidak tinggal diam, Solomon berusaha menjelaskan pada dua orang asing tersebut tentang jati dirinya dan apa yang telah terjadi padanya. Dua orang asing ini pun meminta bukti surat yang menyatakan tentang siapa Solomon. Tapi sayangnya Solomon sama sekali tidak bisa menunjukkan surat yang mereka maksud. Lebih mengejutkan lagi, rupanya data diri Solomon juga telah diganti di mana ia dinyatakan sebagai negro pelarian yang berasal dari Georgia dan bukanlah Saratoga. Dan entah apa kesalahan Solomon, tiba-tiba saja ia dipukuli dengan sangat kejam tanpa ampun. Setelah puas memukuli Solomon, mereka lantas pergi begitu saja meninggalkan Solomon yang menangis kesakitan. Kembali, salah seorang pria menemui Solomon dan menyuruhnya untuk mengganti pakaian yang telah kotor. Dari tempat ini, Solomon kemudian berkenalan dengan tahanan lain yang juga berkulit hitam, di mana bernasib naas seperti dirinya. Solomon pun menceritakan bagaimana ia dibawa ke tempat ini termasuk Brown dan Hamilton yang ia kenal sebagai pemain sirkus. Solomon merasa yakin jika ia bisa meminta bantuan pada dua orang asing tersebut. Namun keyakinan itu dipatahkan oleh tahanan lain setelah ia mengatakan jika setelah dari sini mereka akan dibawa ke New Orleans untuk dijual di pasar dan menjadi budak. Dan benar saja, malam harinya Solomon dan beberapa tahanan yang lain dibawa ke New Orleans dengan menggunakan kapal. Di tengah perjalanan, salah seorang tahanan mengingatkan Solomon untuk diam dan tidak mengatakan tentang jati dirinya. Dengan kata lain, ia akan selamat jika patuh dan bersikap seperti orang bodoh. A few moments later. Akhirnya mereka tiba di New Orleans. Para tahanan hanya bisa menunggu nama mereka dipanggil satu persatu oleh calon majikan yang telah membeli mereka. Solomon sendiri tampak sedih memikirkan nasibnya dan ingatannya tiba-tiba saja kembali ke saat dia masih menjadi Solomon Northup yang dihormati sebagai manusia pada umumnya tanpa memandang ras ataupun warna kulit. Pikirannya mulai kembali ketika ia melihat seorang petugas memanggil nama rombongannya satu persatu. Sampai akhirnya tiba giliran di mana petugas menyebutkan nama Platt. Solomon yang merasa jika itu bukanlah namanya mengatakan jika ia adalah Solomon bukan Platt. Dan inilah yang selanjutnya terjadi.
Captain, get these niggas to my car. Rupanya selain tempat asal yang dipalsukan, nama Solomon sendiri juga telah diganti menjadi Platt. Singkat cerita, petugas itu lantas membawa Platt dan rombongan ke kantor mereka yang lebih tepatnya adalah pasar budak, di mana para tahanan dipertontonkan kepada para calon majikan mereka dan tentunya dengan harga jual yang berbeda-beda. Dari sinilah Platt bertemu dengan Tuan Ford, majikan barunya yang tampaknya adalah orang yang baik hati. Bersama Eliza, Platt dibawa ke kediaman Tuan Ford. You got two. Now, make adequate fixing meal and have them ready. Some rest. Your children will soon be forgotten. Keesokan paginya, Platt dan para budak lain dikumpulkan dan berkenalan dengan kepala tukang kayu yang bernama Tibbits, serta mandor mereka yang bernama Chapin. Dari sinilah perjalanan hidup Solomon alias Platt dimulai. Nigga run so. Don't catch me! Catch that nigga! Platt pun bekerja dengan sangat baik di tempat Tuan Ford sampai akhirnya ia mendapatkan kepercayaan dari Tuan Ford. Ia bahkan mendapatkan hadiah sebuah biola dari majikannya itu. Tapi rupanya hal ini menjadikan kecemburuan dan rasa tidak suka dari Tibbits terhadap Platt. Ia pun menghampiri Platt yang kala itu tengah sibuk bekerja. Entah apa yang sedang direncanakan, Tibbits tiba-tiba menyuruh Platt untuk meminta paku pada Chapin dan menyusun kembali papan-papan yang ia susun agar lebih sejajar. Esok harinya, Tibbits kembali mendatangi Platt dan mencoba mencari-cari kesalahannya. Karena pada dasarnya Tibbits tidak menyukai Platt, ia pun tiba-tiba marah pada Platt dan menendang papan hingga jebol. Perkelahian sengit pun terjadi antara Tibbits dan Platt. Sampai akhirnya Chapin datang dan berhasil menghentikan perkelahian itu. A few moments later. Tidak lama setelahnya, Tibbits datang dengan dua rekan yang lain dan aksi sadis terhadap Platt pun terjadi. Mereka menyeret dan menggantung Platt di sebuah pohon yang tidak jauh dari tempat para buruh bekerja. Platt yang hampir mati tercekik lagi-lagi diselamatkan oleh sang mandor yaitu Chapin yang berhasil mengusir Tibbits dan dua temannya pergi dari tempat tersebut. Tapi anehnya bukannya melepaskan ikatan di leher Platt, Chapin malah berlalu pergi begitu saja dari hadapannya. Padahal Platt berusaha mati-matian untuk tetap berpijak pada tanah meskipun ia harus berjinjit sekalipun. Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah para buruh melihat Platt hampir mati tergantung, namun tidak ada seorang pun yang berani menolongnya. Saat sore menjelang, Tuan Ford tiba dan bergegas menyelamatkan Platt. Ia pun membawa Platt ke dalam rumahnya. Dalam keadaan lemah, sayup-sayup Platt mendengar ucapan Tuan Ford yang mengatakan jika Platt sudah tidak aman lagi tinggal di sana. Karena Tuan Ford yakin jika Tibbits dan kelompoknya tengah mengincar Platt dan menginginkan kematiannya. Dengan berat hati, Tuan Ford kemudian menyerahkan Platt pada calon majikan yang baru yang bernama Edwin, seorang tuan kaya pemilik ribuan hektar ladang kapas. Perjalanan panjang Platt pun kembali dimulai di mana ia dipertemukan dengan budak-budak negro baru dan tentunya hukuman cambuk yang tidak pernah ada hentinya. Siangnya para buruh dikumpulkan untuk menyerahkan hasil memetik kapas selama bekerja seharian. Saat ditimbang, ternyata Platt dan dua rekannya mengumpulkan hasil paling sedikit di antara yang lain. Alhasil mereka mendapatkan hukuman cambuk. Malam harinya, Platt hanya bisa menangis mengingat kejadian demi kejadian yang telah menimpanya. Tiba-tiba saja Tuan Edwin membangunkan semua pekerja dan berkata jika malam ini mereka diundang ke pesta dansa. Tuan Edwin tampak bersemangat melihat para buruh yang menari untuknya. Tapi rupanya hal ini menimbulkan rasa cemburu dan kemarahan sang istri karena ia melihat bagaimana sang suami memperhatikan Patsy. Terbakar api cemburu, tiba-tiba saja si Nyonya melemparkan botol minuman ke wajah Patsy. Ia pun meminta sang suami untuk menjual negro tersebut ke orang lain.
Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Edwin dengan alasan Patsy mengumpulkan kapas terbanyak setiap hari. Nyonya pun mengancam akan kembali ke kotanya jika Edwin menolak usulan tersebut. Tapi Edwin malah balik mengancam jika ia akan mengusir istrinya lebih dulu. A few moments later. Usai insiden yang terjadi, Edwin kembali menyuruh para buruh untuk berdansa dan mereka pun kembali berdansa seperti mayat hidup. Keesokan paginya, Platt diminta oleh Nyonya untuk pergi berbelanja ke kota. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul ide Platt untuk melarikan diri saja. Tapi sayangnya langkahnya terhenti ketika bertemu dengan beberapa mandor dan dua buruh negro yang tengah bersiap menjemput kematian mereka di sebuah tali gantung. Platt pun sempat diinterogasi oleh mandor tersebut. Untungnya ia berhasil selamat dan menjauh dari tempat itu. Keinginannya untuk kabur akhirnya urung dilakukan dan Platt memutuskan untuk pergi berbelanja sesuai perintah majikannya. Keesokan paginya, Platt mendatangi rumah Tuan Shaw untuk menjemput Patsy atas perintah Tuan Edwin. Dengan napas terengah-engah karena terus berlari, ia pun segera menemui Patsy yang kala itu sedang bersama Nyonya Shaw yang ternyata juga merupakan orang kulit hitam. Platt pun menyampaikan pesan dari sang majikan untuk segera menjemput Patsy. Namun Nyonya Shaw meminta Platt untuk bersantai sejenak sambil minum teh. Mereka pun akhirnya terlibat perbincangan sampai akhirnya Nyonya Shaw bercerita jika ia dulunya juga seorang budak. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Tuan Shaw yang kini menjadi suaminya. A few moments later. Memasuki area perkebunan sang majikan, langkah Platt terhenti ketika Tuan Edwin mencoba memanggil-manggil Patsy. Namun Platt menyuruhnya untuk terus berjalan. Curiga jika Platt mempengaruhi Patsy, Tuan Edwin lantas mengejar Platt dan hendak menusuknya. Aksi kejar-kejaran itu terhenti saat Nyonya tiba-tiba muncul dan menanyakan apa yang terjadi. Platt pun menceritakan apa yang terjadi. Tapi rupanya hal itu memicu salah paham antara si Nyonya dan juga Tuan Edwin. Malamnya Tuan Edwin tampak masuk ke gubuk para buruh untuk menemui Patsy. Ternyata sang majikan sengaja mendatangi Patsy untuk meminta Patsy melayaninya malam itu. Platt yang berpura-pura tidur sebetulnya mengetahui hal tersebut, tapi ia memilih untuk diam. Di malam berikutnya, pesta dansa kembali diadakan oleh Tuan Edwin. Tapi saat semua buruh tengah asyik berdansa, tiba-tiba Nyonya masuk dan meminta agar berhenti sebentar. Ternyata ia hendak memberikan roti pada semua buruh kecuali Patsy. Sang Nyonya lantas mencoba menghasut suaminya dan mengatakan hal-hal tidak baik tentang Patsy. Namun anggapan itu ditepis oleh Tuan Edward yang merasa tidak ada yang aneh dengan buruh wanitanya. Kesal karena sang suami sama sekali tidak mendengarkannya, dengan penuh amarah Nyonya tiba-tiba saja menghampiri Patsy dan mencakar wajahnya. Ia pun meminta Tuan Edwin untuk menghukum Patsy tanpa ia tahu kesalahan yang telah diperbuat. Patsy pun menangis kesakitan dan tidak lama setelahnya Tuan Edward menariknya keluar dari ruangan. Nyonya pun menyuruh para pelayan untuk kembali berdansa. Usai kejadian yang memilukan itu, Patsy kemudian menghampiri Platt yang tengah berbaring. Ia pun memberikan sebuah benda yang diam-diam ia sembunyikan dari sang majikan pada Platt. Lalu Patsy meminta Platt untuk mengakhiri segala penderitaan hidup yang Patsy alami dengan menenggelamkannya di tepi rawa. Tapi tentu saja permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Platt. Esok paginya, Tuan Edwin mendapati ladang kapasnya diserang hama ulat yang membuatnya begitu marah pada seluruh pekerja di ladang tersebut. Alhasil, ia dengan terpaksa menjual beberapa buruh miliknya kepada seorang hakim karena usahanya yang terus merugi akibat wabah ulat. Hari terus berjalan dan tahun demi tahun telah Platt lalui tanpa kehadiran keluarga kecilnya. Bahkan bagaimana kabar mereka sekarang pun ia juga tidak tahu. Hingga suatu hari ia menemukan ide untuk menulis sebuah surat dengan tinta dari sari buah. Platt pun mencoba memanfaatkan sari buah itu, tapi sayang upayanya ternyata gagal. Suatu pagi ia dipanggil untuk menemui Hakim Turner yang mengetahui bakat Platt yang bisa bermain biola. Lalu tuan tersebut meminta Platt untuk datang ke pesta ulang tahun rekannya 3 minggu lagi untuk bermain biola di sana.
Waktu yang dinantikan akhirnya tiba. Platt dan beberapa rekannya bermain dengan sangat apik di pesta tersebut. Keesokan harinya mereka pulang ke kediaman Tuan Edwin dengan berjalan kaki. Ternyata Tuan Edwin sudah berdiri dan menyambut dingin Platt dan kawan-kawan. Sekembalinya dari pesta, Platt dan kawan-kawannya yang lain langsung bekerja seperti biasa di ladang kapas. Namun ada pemandangan yang tidak biasa saat hasil panen ditimbang, yaitu seorang budak baru berkulit putih bernama Armsby. Saat ditimbang, kapas yang dikumpulkan Armsby hanya seberat 60 pound, yang mana paling rendah daripada budak yang lain. Nyatanya, Tuan Edwin hanya menasihati Armsby dan tidak memberinya hukuman cambuk. Sementara Platt yang hanya mengumpulkan 160 pounds, lagi-lagi harus menerima hukuman cambuk. Malamnya, Armsby mengobati luka cambuk di punggung Platt. Dan dari sinilah mereka mulai dekat. A few moments later. Tengah malam, Platt pergi keluar dan mengambil uang hasil bermain biola yang mana ia sembunyikan di balik pohon. Lalu ia bergegas menemui Armsby yang kala itu tengah beristirahat. Platt lalu meminta pertolongan Armsby untuk membantunya mengirimkan surat ke kantor pos dan berjanji untuk merahasiakan hal tersebut. Sebagai imbalan, Platt akan memberikan uang yang ia miliki untuk Armsby. Meskipun awalnya kaget, namun pada akhirnya Armsby mau membantu Platt, tapi tentunya dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Armsby kemudian menyuruh Platt untuk menulis surat yang akan dikirim oleh Armsby dan mereka akan kembali bertemu 2 hari lagi. Malam itu juga Platt mulai menuliskan surat untuk keluarganya. A few moments later. Saat Platt sedang tidur, tiba-tiba Tuan Edwin mendatanginya dan mengajak Platt keluar. Ternyata rencana Platt itu telah diketahui oleh Tuan Edwin. Platt sendiri tidak menyangka jika Armsby ternyata menipunya dan melaporkan hal itu pada sang majikan. Namun Platt pun menyangka dan berkata jika apa yang dikatakan Armsby itu tidaklah benar. Menurut Platt, itu hanyalah akal-akalan Armsby yang ingin mencari muka supaya diangkat menjadi mandor di perkebunan milik Tuan Edwin. Ternyata apa yang diucapkan oleh Platt berhasil meyakinkan Tuan Edwin yang kemudian pergi meninggalkan Platt. Usai kejadian itu, bergegas Platt membakar surat yang telah ia tulis sebelumnya. Harapannya pun pupus sudah karena ulah Armsby yang telah menipunya. Keesokan paginya, Platt kembali disibukkan dengan membangun sebuah gubuk bersama Buzz, seorang pria berkulit putih yang dipekerjakan oleh Tuan Edwin. Scene pun berpindah pada Tuan Edwin yang berteriak-teriak seperti orang kesetanan dan tengah mencari keberadaan Patsy. Dan tidak lama kemudian Patsy pun muncul. Tuan Edwin pun segera menghadang langkah Patsy dan menuduhnya berniat untuk kabur, bahkan ia hampir menghajar Patsy. Patsy pun segera menjelaskan jika ia pergi ke rumah Nyonya Shaw untuk meminta sabun karena istri majikannya tidak mau memberinya sabun. Terlebih Patsy juga sudah tidak tahan dengan bau tubuhnya. Sayangnya Tuan Edwin yang pemarah tetap bersikeras akan menghukum Patsy yang malang dengan hukuman cambuk. Dan inilah yang selanjutnya terjadi. Strike the life from him. Saat Patsy telah diikat di tiang dengan pakaian yang telah dilucuti, ternyata Tuan Edwin tidak sampai hati untuk mencambuk Patsy. Ia pun menyuruh Platt untuk melakukannya. Meskipun berat, Platt pun melakukan hal itu dengan disaksikan kedua majikannya dan para buruh lain. Hukum cambuk yang amat pedih itu pada akhirnya membuat Patsy pingsan karena tidak kuat menahan sakit. Platt pun bergegas menolong Patsy dan segera mengobati luka di punggungnya. Esoknya, Platt kembali melanjutkan membangun gubuk bersama Buzz. Di hari inilah mereka terlibat percakapan lebih dalam di mana Platt kemudian bercerita tentang siapa dirinya. Merasa tidak sanggup lagi hidup di bawah perbudakan yang seharusnya sama sekali tidak ia alami, kembali Platt meminta tolong pada Buzz untuk menulis surat kepada teman Platt dan menceritakan kondisinya. Platt juga berpesan agar temannya datang membawakan surat bukti yang menyatakan jika Platt adalah negro yang bebas dan merdeka. Keinginan Platt hanya satu, bertemu dengan istri serta keluarganya. Merasa iba mendengar cerita Platt yang begitu pilu, Buzz pun menjanjikan kemerdekaan bagi Platt dan akan menuliskan surat yang merupakan pesan dari Platt untuk rekannya. Meskipun dalam hati kecil Buzz dibayang-bayangi rasa takut karena apa yang akan ia lakukan adalah tindakan yang berbahaya. Hari pun terus berganti, Platt dan para budak yang lain kembali dengan aktivitas mereka sehari-hari, yaitu bercocok tanam di ladang.
Tiba-tiba datang seorang asing yang tidak lain adalah seorang sheriff yang memanggil-manggil nama Platt saat ia sedang sibuk bekerja. Dengan tergopoh-gopoh, Platt mendatangi pria tersebut. Tanpa berlama-lama, sheriff lalu bertanya pada Platt apakah ia mengenal pria yang ada di seberang. Tentu saja Platt mengenalnya dan menyebutkan jika itu adalah Tuan Parker. Menurut sheriff, Tuan Parker banyak menerima surat yang mana salah satunya adalah surat dari Platt. Sheriff pun kembali bertanya tentang jati diri Platt sebenarnya. Dengan lancar, Platt menjawab jika ia adalah Solomon Northup dan memiliki anak serta istri. Bersama dengan hal itu, Tuan Edwin mendatangi sheriff dan bertanya ada masalah apa. Singkat cerita, Platt berlari dan memeluk Tuan Parker. Tuan Edwin yang berusaha menghalang-halangi kepergian Platt malah mendapatkan ancaman dari Tuan Parker jika ia akan membuat usahanya bangkrut jika menghalangi kepergian Platt alias Solomon. Saat akan beranjak pergi, Patsy tiba-tiba memanggil Platt. Mereka pun berpelukan dan tidak lama setelahnya Solomon bersama rombongan pergi meninggalkan kediaman Tuan Edwin. "12 tahun sudah Solomon berpisah dengan keluarganya dan mengalami siksaan demi siksaan berat selama ia menjadi seorang budak. Dan kini ia kembali dipertemukan dengan keluarga kecilnya yang telah lama ia tinggalkan. Sesampainya di depan rumah, Solomon tidak kuasa menahan haru ketika kembali melihat istri serta anak yang telah beranjak dewasa. Very good to meet you, sir. Bahkan salah seorang dari mereka telah memberinya seorang cucu yang juga bernama Solomon. Kisah pun ditutup dengan keberhasilan Solomon bebas dari cengkeraman perbudakan dan kembali ke pelukan keluarga kecilnya. Usai kejadian ini, Solomon kemudian melaporkan orang-orang yang telah menculiknya. Tapi sayang, ia kalah dalam persidangan melawan penjual budak bernama Birch. Bahkan, Brown dan Hamilton juga berhasil lolos dari jerat hukum. Ia pun menjadi aktivis yang melawan perbudakan yang mana membantu para korban-korban perbudakan. Selain itu, Solomon juga sempat meluncurkan buku berjudul 12 Years a Slave pada tahun 1853. Dan cerita pun tamat.